Di channel saya. Kali ini saya coba sharingkan tutorial penggunaan CSS untuk pemula sampai kemampuan menengah begitu ya. Nah, untuk sementara informasinya saya menggunakan Web3 Schools di sini teman-teman. Dan ini sebenarnya salah satu mata pelajaran yang saya ajarkan juga untuk anak-anak di tempat saya mengajar. Jadi ini bisa digunakan oleh orang tua maupun juga anak-anak yang belajar maupun juga guru ya. Informasinya kita bisa belajar dari Web3 Schools ya teman-teman. Nah ini teman-teman nanti bisa saja memasukkan di sini kata kuncinya adalah Web3 Schools ya, Web3 Schools. Oke, kemudian teman-teman juga bisa daftar di sini sebenarnya teman-teman. Bisa daftar untuk bisa mendapatkan sertifikat. Nah ini gratis teman-teman. Nah bagaimana cara daftarnya teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi. Saya sudah buat juga video untuk itu. Nah kita langsung saja teman-teman, tanpa register pun teman-teman bisa ya, masih bisa untuk belajar. Nah kalau misalnya teman-teman sudah daftar dan login begitu, teman-teman bisa masuk di My Learning ini. Kemudian teman-teman masuk di bawah sini ya. Teman-teman bisa memilih yang mana yang mau dipelajari ya. Misalnya CSS, HTML. Sebenarnya kita juga bisa belajar banyak di sini. Ini sebagai informasi saja teman-teman. Ya kita bisa belajar apapun begitu ya di sini. Kita lihat di bagian certificate. Ini juga banyak hal yang mungkin bisa kita pelajari teman-teman. Tetapi kali ini saya fokuskan di teman-teman, di CSS ya. Nah, CSS saya langsung saja pilih yang CSS ini. Teman-teman kita lihat di sini teman-teman. Sebagai informasi ya teman-teman. Ini informasinya ya, bahwa CSS itu sebenarnya adalah bahasa yang digunakan untuk menata HTML begitu ya, supaya susunannya lebih teratur dan menarik begitu ya. Nah, singkatnya CSS itu adalah kode yang digunakan untuk menata tampilan HTML atau halaman web supaya tampilannya lebih menarik dan lebih teratur. Nah, contoh-contohnya nanti kita bisa lihat ya teman-teman. Kita coba lanjut sedikit ya. Next. Nah teman-teman, kita bisa melihat dulu apa itu CSS. CSS itu adalah kependekan dari Cascading Style Sheets. Nah kemudian teman-teman, apa gunanya ya? Ini sudah diperjelas di sini bahwa dia itu digunakan untuk menata tampilan halaman web. Bagaimana suatu HTML maupun halaman web itu ditata supaya lebih menarik sesuai dengan kebutuhan kita ya. Atau secara singkatnya adalah CSS itu adalah bahasa yang digunakan untuk membuat style sebuah halaman web. Nah contohnya teman-teman, contoh hasil akhirnya nanti bisa dibuat halaman web yang modelnya seperti ini supaya lebih menarik dan tertata. Karena halaman web yang standar atau HTML yang standar itu kan hanya gabungan antara teks dan background yang berwarna putih begitu. Nah kita coba next pengenalan tentang CSS ini. Nah CSS sendiri teman-teman dia punya sintak atau formula atau rumus penulisannya ya. Teman-teman kita mengenal tiga istilah penting atau 4 istilah penting teman-teman, sorry. Jadi yang pertama adalah selektor ya, selektor. Kemudian ya selektor ini adalah nama dari blok CSS-nya. Nanti itu akan dipanggil di dalam HTML. Nanti kita lihat ke depannya. Kita hafal dulu teman-teman bahwa
selektor itu berada di belakang tanda kurung kurawal. Kemudian semua yang ada di dalam kurung kurawal itu disebut sebagai deklarasi. Nah, dan jumlah deklarasi yang muncul di dalam tanda kurung kurawal itu bisa lebih dari satu, tapi minimal satu ya teman-teman. Kemudian deklarasi dibagi dua lagi teman-teman. Kalau di belakang titik dua itu disebut properti. Kemudian kalau di belakang titik koma itu disebut sebagai value. Nah kita lihat di sini teman-teman. Nah kalau kita lihat di sini tulisan P di sini teman-teman. Tulisan P di sini disebut sebagai selektor ya. Disebut sebagai selektor, kemudian yang color itu disebut sebagai property dan red itu disebut sebagai value atau property value teman-teman. Nah sedangkan color titik 2 red titik koma itu disebut sebagai deklarasi ya. Ini wajib dihafal teman-teman supaya teman-teman bisa nanti ke depannya lebih paham untuk memahami ini. Lebih cepat untuk memahaminya ya maksud saya teman-teman. Oke, kita next. Kita belajar ini teman-teman. Sepertinya ini tidak terlalu penting sekali untuk teman-teman pahami. Tetapi kita coba lihat dulu ke bawah teman-teman. Nah, sebuah properti ya, sebuah properti itu adalah kata-kata kunci yang dimiliki oleh CSS sendiri. Nah, di mana nanti kita dapat kata-kata kunci itu kita coba lihat ke depannya teman-teman. Ya, kita lanjut next. Nah, how to add CSS. Nah, tadi kita sudah bicara teman-teman, ada HTML dan ada CSS. Jadi HTML itu dimuat dalam satu halaman file, satu file, dan juga CSS bisa dimuat dalam satu file. Tetapi walaupun seperti itu, secara umum cara untuk mensinergikan atau memasukkan CSS ke dalam HTML atau menata tampilan HTML atau halaman web itu, kita mengenal setidaknya ada 3 ya cara untuk memasukkan CSS ke dalam HTML atau mengkombinasikan CSS dengan HTML itu ada 3 cara. Yang pertama, eksternal. Kalau eksternal ini teman-teman, file CSS-nya terpisah dengan file HTML. Nah ini yang di atas ini adalah file HTML, sedangkan yang di bawah yang ini yang my style CSS ini adalah file CSS-nya sendiri teman-teman. Nah coba kita lihat ini. Nah dia panggil di bawah head ya, di bawah head ini. Jadi kode untuk memanggil file CSS yang bernama mystyle.css itu ditulis di dalam head seperti ini. Nah kemudian ada yang internal. Nah kalau internal ini langsung ditulis di dalam head juga, dimulai dari style sampai style seperti ini. Nah kita coba flashback sebentar. Nah kalau kita kan sudah tahu nih kalau ini adalah kode CSS nih ya, kode CSS. Nah kira-kira berapa jumlah selektor yang ada di dalamnya? Ya benar ya, ada 2 ya, ini ada body dan ada H1. Kemudian berapa jumlah properti? Ada 3, yaitu background color dan margin left. Kemudian berapa deklarasi? Ada 3 ya. Nah kita lihat lagi yang kalau inline. Kalau inline ini sedikit agak tidak beraturan teman-teman. Jadi dia langsung dimasukkan ke kode tertentu saja. Nah ini agak untuk pemula ini saya sarankan kurang tepat sih untuk belajar kalau pakai inline. Jadi untuk pelajar pemula saya menyarankan pakai yang inline yang modelnya seperti ini supaya tertata dengan rapi dan tidak perlu mengotak-atik banyak file. Jadi hanya bekerja dalam satu file saja, yaitu langsung di dalam
file HTML. Nah, kita coba teman-teman try it yourself. Nah, kita coba hasilnya seperti apa. Nah, teman-teman, yang bagian lining ini teman-teman, yang bagian value ini bisa diganti-ganti. Ini sebenarnya adalah warna nih. Nah, misalnya kita ganti jadi warna red. Nah, kita baca belakangnya teman-teman, yang bagian body ya. Ini background color. Berarti warna backgroundnya nih. Nah, kita coba run. Oke, ini mungkin jaringan atau apa. Kita coba dulu. Oke. Ini kita ganti jadi red. Kemudian kita run. Ini saya kurang tahu kenapa dia tidak jalan. Coba kalau color ini kita ganti jadi red. Apakah bisa jalan? Nah, harusnya bisa jalan sih teman-teman. Saya coba buka dalam versi desktop. Ini saya coba buka dalam versi desktop. Ini. Oh, ini kita ganti dulu. Red. Kemudian kita coba run. Ya, ini berarti teman-teman kalau versi mobile sepertinya susah ya teman-teman. Nggak bisa ya. Jadi perlu kita ganti jadi desktop side. Nah, kalau dia handphone ternyata tidak bisa tadi ya. Kita coba lagi. Mana tahu. Oh, ternyata nggak bisa ya. Jadi kita ubah dalam bentuk desktop side. Nah, kemudian teman-teman, kita mau mengubah misalnya warna this is a paragraph. Nah, this is a paragraph itu kan ada di dalam kode P. P. Nah, bagaimana caranya supaya dia yang P ini dia punya warna yang merah misalnya. Dia punya warna merah. Nah, caranya teman-teman, kita bisa copy ini boleh begitu. Oke, agak susah menulisnya. Mungkin kita bisa langsung tulis aja seperti ini. P buka kurung kurawal seperti contoh yang sudah ada itu. Kemudian langsung tulis. Langsung color ya. Color titik 2 langsung red, baru titik koma, baru kita run. Nah, sekarang harusnya warnanya sudah berubah jadi warna merah. Kalau kita ubah jadi warna kuning, apakah bisa? Bisa ya. Yellow. Nah, karena kita coba run. Ini yellow ya teman-teman. Nah, kemudian mungkin teman-teman bertanya, ini apa kode warna itu bisa diambil dari mana? Nah, gitu ya. Nah, kode warna itu bisa diambil dari Web3 Schools juga dengan kata kunci. Kita coba masukkan kata kuncinya adalah color kode HTML Web3 Schools. Kemudian kita pilih yang pencarian pertama. Nah, teman-teman di sini ada banyak pilihan-pilihannya teman-teman. Misalnya saja saya pilih yang warna biru seperti ini teman-teman. Kemudian warna biru ini banyak sekali degradasinya nih. Dari 0% sampai ke atas. Nah, misalnya teman-teman mau nilai
mau yang warna yang 85% ini. Nah, langsung saja copy kode yang dari pagar ini, teman-teman. Copy. Kemudian baru masuk ke tulisannya, baru ganti, teman-teman. Ganti kode warna tadi dari yellow. Kemudian kita langsung pastekan saja. Jangan lupa ya, dari tanda pagar nih yang di copy. Nah, kemudian kita coba run. Nah, warnanya sudah berubah nih. Dan kita lihat ya, ini warnanya persis sama seperti yang yang di sebelahnya ya, teman-teman. Yang di mana tadi? Nah, yang di sini. Oke, teman-teman, demikian sharing saya. Ini khusus untuk pemula saja, dan teman-teman nanti bisa mengikuti video saya untuk pembelajaran berikutnya, dan juga boleh di request, mana tahu ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom pertanyaan begitu ya. Dan kalau mau belajar mandiri juga boleh, nanti bisa dibaca ya. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Salam.